Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari Minggu kemarin kita belajar dari satu bagian firman Tuhan dari Mazmur 27. Kita bisa melihat bagaimana Daud tinggal tenang meskipun dia dalam keadaan yang sulit. Mungkin sama dengan kita yang saat ini juga mengalami pergumulan. Kita juga ada di dalam kondisi yang tidak mudah. Tapi kalau Daud bisa tinggal tenang, ketika dia yakin Tuhan adalah terang keselamatan dan benteng hidupnya, Tuhan yang adalah penciptanya, Tuhan yang akan menyelamatkan dia. Saya yakin kita pun punya kekuatan yang sama. Bagaimana Tuhan pencipta, Dia yang menyelamatkan kita, Dia yang akan menolong. Apa yang kita bisa ingat dari Mazmur 27 ini? Yang pertama, kita tenang karena kita percaya kepada kekuatan Tuhan. Saudara, kadang kita merasa diri kita kuat. Banyak orang di dunia ini merasa dia begitu kuat. Ada negara-negara besar, ada negara-negara adidaya, negara-negara yang kuat. Tapi di tengah pandemi ini semua sama lemah. Negara-negara yang kuat pun terkena dampaknya dan harus melakukan lockdown. Termasuk kita yang ada di Indonesia. Saudara, kalau ingat di film Avenger, musuh yang dihadapi Thanos yang menyingkirkan banyak orang, melenyapkan. Musuh yang besar. Tapi saudara lihat pandemi ini, gitu kecil virus yang kita nggak bisa lihat. Tapi ternyata bisa mengalahkan begitu banyak orang. Inilah kita yang lemah. Tapi kita punya Tuhan yang kuat. Tuhan yang akan terus menolong kita. Tuhan yang berkuasa atas bumi ini. Tuhan pencipta segalanya. Tuhan yang sama. Yang akan terus berkuasa dan bekerja. Bagi gereja ini. Bagi keluarga kita. Bagi diri kita pribadi. Daud yakin akan kuasa Tuhan itu. Dia kuat, dia tenang karena ada Tuhan yang berkuasa. Teruslah berharap kepada Tuhan. Andalkan Dia karena Tuhan mampu melakukan yang besar. Bahkan dalam keadaan yang sulit saat ini, kuasanya tetap ada. Dia akan terus memelihara kita. Bagian yang kedua, Daud tenang karena fokus kepada Tuhan. Saudara, seringkali kita fokus kepada masalah, membuat kita tidak bisa melihat hal lain di luar masalah kita. Memang masalah besar, tapi bukankah hal lain juga besar? Dan seharusnya itu bisa kita lihat. Saudara, kalau saat ini kita fokus hanya kepada pandemi ini, fokus kepada kesulitan yang dialami oleh keluarga kita, oleh pekerjaan kita. Saudara, bukankah pekerjaan Tuhan di masa-masa yang lalu begitu nyata dalam hidup kita? Dan kita yakin di masa yang akan datang pun Tuhan juga berkuasa. Fokuskan kepada setiap karya Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, kalau lihat masa-masa ketika kita harus di rumah saja, ketika ada PSBB atau mungkin lockdown yang membatasi setiap gerak-gerik kita, setiap aktivitas kita. Saudara, banyak hal yang kita bisa syukur. Seringkali banyak dari kita lelah, aku pengen punya cuti. Hari ini kita punya cuti yang cukup panjang. Selama ini aku sulit bertemu dengan keluarga, sekarang ada banyak waktu untuk berjumpa dengan keluarga. Buat saya itu luar biasa. Bukankah itu bisa kita syukuri? Ketika kita fokus kepada Tuhan, kita bisa melihat ada banyak hal yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Yang terakhir, kita tenang karena kita yakin waktu Tuhan itu yang terbaik. Kadang kita ingin pandemi ini segera selesai. Sampai kapan? Kalau kita baca bukan semakin tenang. Ada yang berkata mungkin bulan depan, bahkan akhir tahun. Ada yang berkata sampai tahun depan. Saudara, manusia tidak bisa tahu hari esoknya, tetapi Tuhan yang tahu. Lihatlah waktu ini sebagai kesempatan yang Tuhan masih berikan. Ada yang mengatakan kalau anak sekolah yang lulus sekarang adalah angkatan corona. Ya, mereka bisa cerita kepada anak cucu mereka ada di zaman ini. Kita juga bisa cerita bagaimana kita berjuang di zaman ini. Yakinlah ini yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kita. Inilah waktu yang Tuhan izinkan untuk kita hidup di dalamnya. Waktu di mana kita bisa berbuat sesuatu. Mari kita tetap tenang di masa ini. Kita terus dekat dengan Tuhan. Tuhan pemilik dan penyelamat kita. Tuhan yang berkuasa dan rancangannya terbaik dalam hidup kita. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.